Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang berdoa, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebelum kami naikkan doa-doa, kami mau merenungkan firman-Mu lebih dahulu. Sebab firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, dalam nama Yesus kami rindu mendengarnya. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk Mazmur pasal 4. Ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud.
Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bisa merasakan kesesakan atau perasaan tertekan seperti yang Daud alami. Dalam kesesakannya, Daud berdoa dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, jawablah doaku." Ini adalah doa permohonan Daud yang ditujukan kepada Allah, yang ia sebut sebagai kemuliaanku dan Tuhan. Daud berdoa kepada Allah yang ia kenal benar identitas dan karakternya. Allah Israel yang membenarkan dan yang telah menebus umatnya, serta menjalin relasi kekal dengan mereka. Daud mengakui dari kalimat pertama bahwa ia membutuhkan anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan yang menjamin bahwa doa kita didengar dan dijawab. Yang menarik, sisi lain daripada doa Daud tidak hanya minta pertolongan dari Tuhan, tetapi juga berdoa bagi orang-orang yang memusuhinya. Dalam hal ini kemungkinan besar lawan-lawan Daud adalah orang-orang Israel sendiri yang belum sepaham dengan Daud waktu dia naik menjadi raja menggantikan Raja Saul. Dengan kata lain, para pemimpin suku, orang-orang penting dan berpengaruh di kerajaan Israel saat itu tidak semua setuju dengan Daud. Daud mengalami tekanan karena sebagian dari mereka mulai mengejek, menjelek-jelekan Daud, bahkan mulai mencari jalan keluar dari kehendak Tuhan. Mereka mulai marah dan melampiaskan kemarahannya dengan berbuat dosa. Ayat 5 menjelaskan itu. Mereka pesimis terhadap Daud. Mereka berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Mereka tidak percaya akan dipimpin oleh Daud. Tapi kita lihat isi doa Daud bagi mereka. Di sini kita melihat kebijaksanaan serta hati gembala seorang Daud. Daud tidak melawan para pemimpin itu dengan peperangan atau dengan memecat mereka, memblacklist, tidak. Tetapi kita lihat yang pertama, bagi mereka yang mengejek-ngejek Daud dan menjelek-jelekan, Daud mengingatkan mereka bahwa kasih setia Tuhanlah yang menempatkan dia sebagai raja atas mereka. Daud berkata di ayat 4, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Daud mengingatkan bahwa tidak ada raja tanpa kehendak Tuhan memilih dia. Yang kedua, bagi mereka yang marah, Daud mengingatkan
mereka untuk tidak berbuat dosa. Di ayat 5 ya dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Dan juga jangan ngomel-ngomel, dikatakan berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dan bila mereka sudah terlanjur marah dan berbuat dosa, maka Daud mengingatkan mereka agar minta ampun kepada Tuhan dengan datang kepadanya membawa korban persembahan. Yang ketiga, bagi mereka yang meragukan Tuhan, Daud mengingatkan mereka kepada berkat Harun yang kerap kita dengar di akhir ibadah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seperti di ayat 8 dikatakan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Saudara akan lihat doa Daud. Sekali lagi, walaupun Daud dicaci maki, diejek-ejek, diberontak, tetapi Daud mengarahkan rakyatnya yang membenci dia, yang melawan dia, pada Tuhan dan karya keselamatannya yang besar. Cara berpikir, berdoa, berelasi yang berpusat kepada Tuhanlah yang memberikan Daud damai yang sesungguhnya. Daud percaya segala sesuatu yang sedang terjadi tidak lepas dalam perhatian Tuhan dan selalu ada dalam kendali Tuhan sendiri. Walau situasinya menyesakkan, tetapi hati Daud terfokus untuk memuliakan Tuhan dan membuat orang-orang lain melihat karya Tuhan dan mengajak mereka ikut memuliakan Tuhan. Itulah mengapa di akhir doa Daud bersaksi dia bisa tidur nyenyak dengan tentram, termasuk saat melalui hari-hari kehidupan yang dikotori oleh berbagai kesesakan dan tekanan hidup dari orang-orang di sekitar. Ia bisa merasa aman karena pada akhirnya Tuhanlah satu-satunya sumber rasa aman dan perlindungan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sama juga memberikan kita rasa aman serta perlindungan kepada setiap umat-Nya yang berseru minta tolong kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Allah, bila ada di antara kami dalam kesesakan dan tekanan, tolonglah kami. Terima kasih atas jaminan kelegaan yang Engkau berikan kepada setiap orang yang berbalik minta tolong kepadamu Tuhan. Seperti hari ini, kami belajar dari doa Daud di tengah kesesakan. Dia berseru kepada Tuhan, tidak hanya minta tolong bagi dirinya, tapi juga berdoa bagi orang-orang yang menyesakkan dia untuk bertobat dan mengarahkan mereka kepada kasih karunia Tuhan untuk bisa melihat kebesaran, kedaulatan, dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menetapkan seorang raja yang lebih besar dan berkuasa daripada Daud, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjamin bahwa setiap seruan kami minta tolong akan didengarkan. Kami percaya Kristuslah yang membuat Engkau, ya Bapa, memperhatikan setiap seruan kami, termasuk yang sulit atau bahkan tidak bisa kami ucapkan sekalipun. Kami mau selalu ingat bahwa di dalam Yesus Engkau berkenan menyinarkan wajah-Mu kepada kami, serta memberikan kami sukacita, damai, tentram, rasa aman yang tidak dapat kami temukan di dalam diri kami atau dari dunia ini. Sekali lagi, tolonglah setiap kami yang berseru minta tolong hari ini, yang sakit Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, ditahirkan
sembuh, sehat, yang sedang dalam perawatan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa memberi pertolongan dan kesembuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar, pertolongan yang daripadamu. Yang lemah Engkau kuatkan, beri semangat bangkit kembali, karena Allah kami Allah yang telah bangkit mengalahkan maut. Demikian kami hidup sebagai umat kebangkitan, percaya, berpengharapan dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar, masa depan yang indah, dan kesempatan baru bagi setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih. Padamu kami naikkan doa-doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.